Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nadil Putra. Oke, di video kali ini saya mau bahas Oppo A3s. Nah, ini HP-nya saya dapat beli seharga 200.000 ya. Kondisinya begini tuh, layarnya sudah copot ya. Jadi waktu saya beli itu diaktifkan cuma getar-getar doang. Tapi kata si penjual itu dia menjamin mesinnya normal. Juga saya tanya polanya itu tidak ada katanya ya. Oke, langsung saja ini saya bongkar ya. Waktu saya baru beli itu sudah saya tes pakai LCD, tapi belum bisa masuk menu karena on off-nya rusak. Kemudian saya tutup lagi, saya beli LCD baru karena waktu pengetesan itu LCD bekas. Jadi saya ini tutup lagi, kemudian saya beli LCD baru, terus ini saya videokan ya. Nah, ini tadinya segel ya, ini saya yang buka. Kalau bagian bawah belum saya buka. Oke, saya bongkar dulu. Jadi jelasnya ini penyakitnya ada di fleksibel on off dan juga LCD ya, tapi saya belum tahu juga ini masuk menu atau tidak ya. Nah, ini saya yang kasih ya, biar baterainya nggak nempel, jadi dia nggak bisa nyala. Kemudian saya taruh segel. Nah, oke, langsung aja dibuka atau dicopot untuk mesinnya ya. Ini saya yang pasang agar baterainya itu tidak terpasang atau tidak nyala sendiri ya. Ini kalau dipasang HP-nya langsung nyala karena tombol on off nya itu kayaknya udah rusak, jadi jalurnya itu kesambung. Ketika dikasih baterai itu langsung nyala, tapi nggak bisa masuk menu. Mati nyala cuma di logo doang. Oke, langsung saya mau ganti aja ini LCD-nya ya. Copot baterai dulu, hati-hati dalam pencopotan baterai pada HP di zaman now ya. Jangan langsung ditarik kalau masih keras, karena bisa mengakibatkan casingnya itu jadi bengkok. Cari dulu celahnya agar sedikit mengangkat ya, di bagian-bagian pinggir-pinggirnya, karena biasanya di bawah baterai itu ada double tip, satu baris 2 biji ya, kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Yang hitam itu adalah semacam double tip ya. Kalau masalah baterai, kalau nekuk sedikit itu nggak apa-apa ya, tidak mempengaruhi kesehatan baterai, asalkan melengkungnya itu tidak terlalu ya. Nah, oke, ini sudah copot ya. Saya sisihkan dulu. Nah, ini cabut LCD-nya. Ini adalah soket LCD-nya ya. Nah, dan ini LCD-nya masih original ya, tapi retak dan tidak nyala sama sekali. Hanya ada getar aja. Oke, dan sudah saya siapkan LCD yang barunya. Saya ambil dulu. Nah, ini adalah LCD baru yang sudah saya beli. Ini plastiknya sudah saya copot terlebih dahulu. Nah, untuk kalian yang ingin pasang LCD HP Oppo A3s atau yang lainnya juga bisa ya, untuk pasang sendiri ya. Nah, cara untuk mengetes LCD-nya itu tidak usah langsung dipasang ya. Caranya seperti ini. Kalian bisa lihat cara saya ya. Biasanya kalau beli di online kan harus ada video unboxing maksud saya ya, agar bisa membuka komplain. Kalau nggak ada video unboxing itu biasanya kita sebagai pembeli itu kalah ya. Nah, gimana cara membuat video unboxing pengetesan LCD baru
ya seperti ini. Jangan langsung pasang ke mesin. Kalian bisa coba seperti ini ya, seperti di video saya ini ya. Nah, ini terbukti langsung nyala ya, karena tombol on off-nya itu rusak. Jadi dia langsung nyala tapi tidak bisa masuk menu. Hanya mati nyala di logo aja ya. Tidak bisa masuk menu. Nah, tapi ini nggak mati ya. Kayaknya masuk menu ini. Oh iya, ini posisi HP-nya, penutup mesinnya kan dibongkar ya. Jadi dia bisa masuk menu. Nah, ini sudah masuk menu ya. Nah, ternyata sekarang setelah sudah masuk menu ada sandinya ya. Tadi bilangnya itu tidak ada sandi atau pola ya, sekarang ada. Padahal di HP Oppo A3s itu lumayan agak ribet untuk pembukaan pola atau sandi kunci layarnya. Harus di direct karena nggak bisa pakai dongle-donggelan, hanya bisa pakai via direct ya, seperti UV box itu yang ada di pojok kiri atas video saya. Nah, ini UV box ya. Jadi sebelum saya eksekusi, saya mungkin coba-coba dulu untuk buka polanya ya, dari 1 2 3 4 5 6 atau 16 kali, bahkan 66 kali atau 06 kali ya, yang gampang-gampang dulu. Kalau nggak bisa, saya tanya aja langsung ke pemiliknya, saya telepon ya, mudah-mudahan dia juga masih inget ya. Oke, saya coba bantu dengan cas biar layarnya bisa nyala. Nah, ini udah nyala ya. Oke, coba 1 2 3 4 5 6 ya, gagal. Kemudian saya coba lagi 0 0 0, gagal juga. Coba 999, gagal juga. Ini saya coba karena HP-nya sudah jadi hak milik saya ya, bukan punya pelanggan atau user yang servis ke saya. Kalau HP servisan, saya nggak berani buka-buka pola ya, barangkali ada rahasianya. Ini juga karena HP Oppo A3s, jadi saya nggak bisa meresetnya ya, karena nggak bisa di reset. Nah, ini polanya tidak bisa saya buka, jadi saya telepon aja untuk penjualnya. Kalau dia masih ingat ya, berarti masih rezeki saya ya. Tapi kalau penjualnya sudah tidak hafal atau tidak ingat, terpaksa HP-nya harus saya direct untuk membuang polanya. Karena HP Oppo A3s ini dari dulu belum bisa di reset atau dihapus polanya menggunakan dongle atau hanya laptop saja, itu tidak bisa tembus ya, harus via direct. Karena via direct itu ada resiko mati, jadi saya coba tanya dulu aja ke pemilik pertama atau penjualnya. Ini yang jual juga teman saya, biasa jual HP ke saya. Ini polanya kayaknya seperti tanggal lahir ya, jadi saya nggak bisa ketebak. Dan biasanya itu ada 4 digit, sekarang 6, agak susah juga ya. Kalau 6 digit itu biasanya tanggal, bulan, kemudian tahun. Nah, ini malah nggak respon ya. Kayaknya ini efek LCD-nya itu kena gerak-gerak ya. Jadi nggak respon untuk tes touchscreen-nya ya. Nah, coba lagi. Nah, ini jalan ya. Dan setelah saya telepon itu dia memberikan, ternyata kodenya itu 089980, dan memang terbuka ya. Dia masih hafal. Nah,
Tapi di sini ada security untuk aplikasinya juga ya. Jadi beda antara sandi layar sama sandi aplikasi. Jadi beda. Ya mau gimana lagi selain di reset ya. Tetapi kalau bukan sandi layar itu aman ya, bisa di reset melalui pengaturan ataupun kombinasi tombol ya. Kuncinya itu kalau harus di reset, kuncinya harus hafal di pola atau sandi layar. Oke, karena sudah bisa masuk menu, saya akan langsung pasang saja buat LCD-nya ya. Nah, ini malah nempel lengket. Wah, agak keras guys, hati-hati ya kalau ngalamin seperti itu ya. Nah, untuk pengeleman, kalian perhatikan dulu di sekeliling framenya itu terdapat pecahan kaca atau lem enggak ya. Kalau ada, buang dulu sampai rapi ya. Kalau ini saya LCD-nya masih ori, jadi belum kambuh lem. Nah, kasih lem secukupnya di pinggir-pinggiran aja, jangan sampai ke tengah-tengah ya. Kalau sudah lemnya sudah melingkari pada frame, baru kita pasang untuk LCD-nya. Pasang LCD-nya dari bawah ya. Buat kalian yang ingin pasang sendiri tapi nggak punya lem touchscreen atau lem LCD, kalian bisa gunakan lem Castrol yang kuning itu ya, jangan pakai lem Alteco ya. Nah, oke, saya copot dulu ini mesinnya buat ngambil fleksibel on off ya. Untuk saya ganti switchnya, karena untuk fleksinya sekalian saya nggak punya ya, harus nunggu lagi. Jadi saya akan ganti untuk switch on off nya saja. Oke, copot. Harap hati-hati kalau kalian ingin ganti tombol on off ya, jangan sampai patah ya. Oke, ini saya copot dulu. Nah, udah keangkat nih. Aman. Wah, ternyata di sini banyak garam guys, kayak semacam kena air terus agak lama kan jadi kayak garam itu ya. Pantas saja ngeground. Oke, dikaretin dulu untuk LCD-nya ya. Hati-hati dalam pengaretan, jangan kekencengan ya. Kita tujuannya hanya untuk mempresisikan LCD dari framenya aja, jadi nggak usah kenceng-kenceng ya. Nah, oke, tinggal menunggu. Sambil menunggu saya sembari memasang switch on off. Saya akan ganti switch on off nya saja tanpa mengganti fleksibelnya, karena fungsinya juga sama ya. Cuma bedanya kalau ganti fleksibel itu lebih baru aja ya. Tapi untuk kalau fungsinya itu sama, sebenarnya sama. Dan berhubung saya nggak punya yang langsung fleksibel, jadi saya akan ganti untuk switch on off nya saja. Nah, bentuknya seperti ini ya, seperti ini ya. Ini adalah switch on off nya saja tanpa fleksibelnya. Oke, pencopotan cukup menggunakan solder aja tanpa blower ya. Solder ditidurin kayak gini ya, jangan berdiri. Jadi nggak usah pakai blower kalau untuk pemasangan fleksi atau soket-soket LCD ya. Cukup tambahkan flux di atas fleksibel atau di atas komponen yang ingin kita ganti. Seperti ini kan saya mau ganti switch on off ya. Jadi saya olesi switch on off nya saja, dikasih flux ya biar cepet copot. Kemudian pemasangan juga biar cepet nempel ya. Harus dikasih flux dan dikasih timah seperti ini ya, didobeli ketika sudah terpasang ya. Tujuannya itu biar saat ditekan itu on off nya itu nggak rewel ya, langsung respon seperti HP pada umumnya ya.
jadi kadang berpengaruh ya. Kalau kurang timah itu berpengaruh. Oke, saya copot dulu sementara ya buat ngetes mesinnya itu jalan semua atau enggak untuk fungsinya ya. Nanti sehabis video saya akan kareti kembali dan nyopotnya itu minimal 2 jam atau 3 jam ya. Lebih lama lebih bagus, asal jangan sampai kekencengan buat ngaretinnya. Nanti kalau kekencengan bisa mengakibatkan seperti den ya. Den itu kayak ada putih-putih mega ataupun kayak ada kuning-kuning di pinggirannya ya, itu karena efek karet yang kekencengan ya. Bahkan sebagian ada juga yang jadinya nombok tol karena LCD-nya bergaris. Jadi efek karet itu sebenarnya lumayan bahaya. Tapi banyak orang-orang juga yang menggunakan karet itu nyaman seperti saya ya. Padahal alatnya juga sudah ada. Kemudian bisa pakai metode pakai lakban juga bisa. Tapi kebanyakan itu banyak yang memilih metode dengan karetnya. Dengan media karet, seperti saya juga nyamannya itu pakai karetnya. Asal kita tahu untuk tekanannya itu seberapa ya. Biasanya paling kencang itu 2 kali putaran untuk di karet gelang yang kecil. Oke, langsung saya pasang aja untuk mesin-mesin dan tutupnya juga, bautnya juga saya pasang biar langsung rapi. Nanti setelah dicek saya kareti kembali dan saya akan tunggu hingga 2-3 jam biar lemnya itu kering dan hasilnya cukup rapi ya, seperti sebelumnya juga. Oke, langsung saya tutup. Hati-hati dalam penekanan kancing pada tutupnya, jangan sampai ngertakin LCD. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian saya akan langsung coba untuk pasang kartu SIM ya, untuk mengecek sinyal. Ini pakai kartu SIM baru aja, ini belum didaftarin ya. Kemungkinan nggak muncul untuk jaringan 4G-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bergetar, nah aman ya. Dan tombol power juga aman. Kalau selagi belum saya tekan dia nggak nyala ya. Dan saya tekan dia nyala, berarti sudah aman atau sudah benar. Seandainya sudah dikasih tahu juga sama si penjual. Oke, ini memorinya penuh, jadi mau di reset juga ya. Oke, untuk nah ini 4G-nya nggak keluar kan, tapi untuk sinyal penuh ya. Tuh 4G nggak keluar karena kartunya belum diregistrasi. Nah, untuk kamera depan belakang oke, semuanya oke ya. Oke, cukup sampai di sini aja videonya. Semoga bisa menghibur atau memberikan pengalaman baru buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.